Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog iNews Jabar. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Pinta terkait dengan pentingnya program KB Pasca Persalinan ini, di mana program KBPP ini adalah salah satu program yang tengah digencarkan oleh BKKBN saat ini. Tadi juga sudah disampaikan ada sejumlah aspek yang diintervensi melalui program KBPP ini, dan salah satunya tadi sudah disebutkan adalah program ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan kebidanan. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Bu Pinta, pendekatan apa lagi atau aspek mana lagi? Ya. Jadi di lain pihak juga, karena memang untuk KB Pasca Salin ini khususnya ada pemasangan IUD Mbak, itu perlu pelatihan khusus. Jadi penggunaan alat kontrasepsi IUD bagi ibu normal seperti kita yang masih sudah tidak masa nifas atau masa di dalam KBPP, ada lagi khusus alat IUD yang dipergunakan untuk ibu yang KBPP tadi. Jadi itu perlu pelatihan di sana itu, sehingga kami dari BKKBN melalui JPIGO ini juga dilakukan pelatihan itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, perlu integrasi KBPP ke dalam pelayanan maternal dan juga grup antenatal care lainnya, sehingga orang bisa tahu dia kenapa selama KBPP harus menggunakan alat kontrasepsi, karena ada beberapa hal yang terkandung di dalamnya. Terus sebenarnya yang paling ingin kita sampaikan di dalam KBPP ini adalah meningkatkan kesadaran ibu dan keluarga untuk mengakses KBPP hingga ke level komunitas setelah kembali ke rumah di kabupaten-kabupaten intervensi khususnya. Tetapi ini jangan terbatas hanya di kabupaten intervensi oleh JPIGO. Kita juga akan menyebarluaskannya di seluruh kabupaten di Jawa Barat. Dan yang paling penting adalah meningkatkan keterlibatan sektor swasta di kabupaten fase lanjut. Jadi jadi jangan sampai hanya orang yang JPIGO datang, mereka pulang, kita sudah tidak ngapa-ngapain. Nah, itulah pendekatan kami ke sektor swasta, baik di perguruan tinggi, perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. Seperti itu, Mbak, karena kita tahu perusahaan itu kan banyak wanita-wanita muda ya. Jadi program ini pun sebaiknya masuk ke sana, supaya mereka juga bisa memahami apa itu KB Pasca Salin. Oke, dan yang paling penting itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Pinta bahwa ini harus ada meningkatkan kesadaran ibu dan keluarga, ya Bu Pinta ya, bahwa ternyata program KB Pasca Persalinan ini sangat penting, karena tadi juga sudah disampaikan apa saja efek-efek yang bisa dirasakan begitu ya kalau kita tidak misalnya menjaga jarak antar kehamilan. Tapi kalau bisa kita bicarakan Bu Pinta, jarak antar kehamilan ini berapa tahun sih sebenarnya yang idealnya? Paling minimal 3 tahun. Jadi kondisi rahim kita sudah kembali normal. Tapi BKKBN sih pengennya idealnya 5 tahun karena kita berharap tidak ada 2 balita di dalam rumah gitu. Supaya full dulu kasih sayang kita kepada seorang balita seperti itu. Berarti kalau kita ambil rata-ratanya 3 sampai 5 tahun mungkin ya Bu Pinta ya. 3 sampai 5 tahun. Kalau sisi kesehatan reproduksinya 3 tahun sudah memungkinkan. Oke, baik. Nah, saya akan ke Bu Intan. Bu Intan, apa tanggapan Bu Intan sebagai anggota Dewan terkait dengan program KB Pasca Persalinan ini, Bu Intan? Ya, jadi kalau kita bicara KBPP, keluarga berencana pasca persalinan, ini tentu sangat dibutuhkan. Karena dalam rangka antara lain, yang terkait juga dengan program BKKBN, yaitu pengendalian penduduk. Karena kalau enggak nanti baru melahirkan 6 bulan, tadi kata Bu Pinta kan menyusui KB alamiah udah lahir lagi. Jarak setahun datang lahir lagi. Nah, ini jadi memang KBPP ini sangat diperlukan. Tapi tentunya kita juga perlu memperhatikan beberapa hal lain. Satu, keluarga itu bahagia. Yang kedua, bayinya lahir dalam kondisi sehat. Tentu kita harus juga memberikan kesempatan bagi para ibu yang juga artinya masih dalam koridor jaga jarak, kemudian usia maksimum dan sebagainya itu untuk bisa melahirkan. Nah, tapi dari seluruh apa yang sudah dilakukan, tentu komitmen keterlibatan seluruh pihak, baik itu BKKBN dan Kemenkes sebagai leading sektor, juga keterlibatan dari masyarakat, kemudian
organisasi profesi, misalnya para bidan, juga perguruan tinggi, kita berharap segera masuk dalam kurikulum mengenai kesehatan reproduksi dan sebagainya ini. Kemudian juga alhamdulillah BKKBN Jawa Barat termasuk salah satu dari 3 mitra KBPP Johns Hopkins University, sehingga semua keterlibatan semua pihak dalam strategi penyusunan langkah operasional, implementasi, hingga monitoring evaluasi ini menjadi indikator keberhasilan KBPP. Oke, Bu Intan, mungkin tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bu Pinta bahwa kita tidak boleh terlalu rapat, Bu Intan, jarak kehamilannya. Kemudian juga mungkin dari faktor yang bisa kita simpulkan ada 4T ya, Bu Intan ya. Tidak boleh terlalu muda, tidak boleh terlalu rapat, tidak boleh terlalu tua. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu, kenapa sih hal-hal tersebut harus dihindari, ada 4T? Kalau nggak salah ya Bu Intan ya, mungkin bisa dijelaskan Bu Intan. Ya, jadi ini salah satu program BKKBN yang sangat baik, dan untuk memudahkan masyarakat mengingatnya, BKKBN mencanangkan 4T. Apa itu T? T-nya adalah terlalu. Jadi yang harus dihindari dalam perencanaan berkeluarga itu pertama adalah hindari terlalu muda. Kenapa? Kemudian BKKBN menetapkan usia pernikahan yang ideal yaitu perempuan 21 tahun, pria 25 tahun. Kenapa? Karena 21 tahun kesehatan reproduksi wanita itu siap untuk melahirkan bayi secara normal. Tentu kita ingin secara normal, karena kalau dengan operasi tindakan kan biayanya juga tinggi. Nah, kenapa? Karena ini memang kajian dari para ahli kesehatan, di mana perempuan itu sudah sempurna lingkar panggulnya, tulang-tulangnya pada usia 21 tahun untuk melahirkan normal. Kemudian kenapa pria 25 tahun? Kita tahu pada saat itu usia tersebut pendidikan sudah dijalani dengan baik. Sekolah formal 12 tahun ditambah syukur-syukur sudah ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian juga sudah mempunyai pekerjaan, artinya secara ekonomi siap untuk berkeluarga, baik untuk istrinya, kemudian anak dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya banyak di masyarakat pada saat kami melakukan sosialisasi, saya dan Pinta keliling, itu gimana kalau misalnya belum usia 21 sudah harus menikah gitu kan. Nah, memang ini salah satu dispensasi, walaupun itu juga tidak mudah tentu melalui penetapan pengadilan, dan sebaiknya menunda kehamilannya, artinya menikah tapi menunda kehamilan sampai 21. Jangan sampai tadi resiko kematian bagi ibu dan bayi. Yang kedua adalah terlalu rapat. Kenapa? Jarak antar anak satu dengan yang lainnya itu sebaiknya 3 tahun, supaya kesehatan si ibu sudah pulih, kesehatan alat reproduksinya juga sudah pulih, sehingga menghindari berbagai gangguan persalinan, misalnya kontraksi, letak posisi janin, resiko keguguran, bayi lahir prematur, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari ini perlu tadi alat kontrasepsi, baik yang secara alamiah dengan ASI eksklusif sampai dengan 2 tahun, tapi tentu ini juga masih berisiko kebobolan, gitu ya, dan ditambah alat kontrasepsi yang lain, dan harus konsultasi kepada ahlinya, kepada ahli kesehatan. Kemudian yang ketiga, hindari terlalu tua. Usia maksimum untuk melahirkan disarankan 35 tahun. Karena ibu yang hamil pada usia 35 tahun beresiko mengalami masalah kesehatan. Kembali lagi tadi resiko kematian, resiko keguguran, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah terlalu sering melahirkan, ini harus dihindari. Berapa kemudian pertanyaannya yang ideal? Kan
program KB adalah 2 anak cukup, 2 anak lebih sehat. Betul. Maksimum 3, karena lebih dari 3 akan beresiko lebih tinggi. Kembali lagi diperlukan alat kontrasepsi, apakah itu IUD, implan, vasektomi, atau steril tubektomi, dan lain-lain. Oke, dan kembali lagi bahwa pemilihan alat kontrasepsi ini harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan ya Bu Intan ya, karena mungkin setiap Betul. individu juga punya kondisi yang berbeda atau respon yang berbeda terhadap alat kontrasepsi yang digunakan. Betul. Iya, betul sekali. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa dialog kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog iNews Jabar. Kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Pagi, Teteh Cinta. Wah, koran baru nih. Jadilah. Akang, Yes, Teteh kalau Cinta baca berita tersayang. tentang anak muda, asa ingat kita zaman dulu ya. Iya, Tapi- ini foto kita sama anak-anak kita. Tapi ini suka prihatin kalau lihat anak muda, tapi mereka masih melakukan pernikahan dini kan. Pernikahan dini itu bawah umur ya. Nah, Jawa Barat ini ada program keren dari BKKBN, namanya 2125 Keren. Oh, apa itu Teteh? Jadi pernikahan yang terencana dan sehat dan baik itu secara psikologis, biologis itu adalah yang perempuan idealnya minimal di 21, nah laki-lakinya di 25, maka di judulnya 2125 Keren. Oh, biar seperti kita ya, terencana. Ya, kalau dulu kan kita menikah saya 25, Bu Cinta kan 23 ya. Sudah benar. Oh iya. Nah, karena itu kita hadiahi pantun ya buat warga Jawa Barat. Ngapel si cinta membawa duren, lengkeng dibungkus dengan delima. Cakep. Nikah terencana pastilah keren. Neng 21, AA 25. Keren. Sekarang Teteh ya. Ini pantun juga nih. Sedih hati mantan ke penghulu. Tidak enak makan, terus salatri. Masih studi, jangan nikah dulu. Nanti pas udah mapan, banyak yang ngantri. Iya, Cak. Alhamdulillah. Itulah semangat 21, 25. Sangat. Berencana itu keren.